Pagi hari ini saya akan khotbah tentang Tesalonika. Harap khotbah ini kita bisa jadi berkat, dan kalau tidak selesai, nanti saya akan lanjutkan di KU yang kedua. Kalau KU kedua, saya yakin pasti selesai, saudara ya. Mari kita lihat dulu di dalam kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika saya akan fokuskan di pasal yang kedua nanti. Saya ajak kita melihat sedikit latar belakang dari Tesalonika di dalam kitab Tesalonika. Lihat di ayat kedua pasal pertama. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Wah, ini kalimat yang sangat menarik. Ini doa-doa yang Paulus utarakan di hadapan Tuhan. Salah satu dia bocorkan isi doa dia, yaitu mendoakan orang-orang di Tesalonika. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Tesalonika mempunyai 3 poin yang penting. Mereka sudah ada fondasi iman, ada IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Di sini ayatnya di ayat ketiga, imanmu, kasihmu, pengharapanmu. Jadi mereka sudah betul-betul Kristen yang sejati. Lalu perhatikan, kita akan melihat di pasal yang kedua, di ayat pertama dan ayat kedua. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Saudara ingat ya, kitab Tesalonika ada singgung tentang Filipi. Nanti saya akan ajak kita lihat background ini. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Di sini Paulus menyatakan bagaimana dia memperoleh jemaat-jemaat di Tesalonika, yaitu jemaat yang dia dapatkan dengan perjuangan yang begitu berat, yang ada hubungan dengan dia harus melewati penderitaan di Filipi. Lalu setelah melewati penderitaan di Filipi, dia akan mengalami penderitaan di Tesalonika. Mari kita melihat backgroundnya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Perhatikan di pasal yang ke-16, ini cerita tentang Filipi. Kisah Rasul pasal ke-16 dari ayat ke-13 dan seterusnya, Paulus akhirnya dimasukkan ke dalam penjara setelah dapat visi Makedonia. Ada yang angkat tangan, yang melambai-lambai, yang memanggil, seberanglah ke sini, seberanglah ke Makedonia. Saya waktu membaca ayat ini, seberanglah ke Makedonia, saya sangat senang sekali. Karena di dalam kebudayaan Yunani, waktu terjadi peperangan-peperangan yang luar biasa, itu Makedonia menjadi pusat untuk nanti menjadi posko penyebaran seluruh tentara-tentara waktu menggempur dan memperluas jajahan. Jadi dari kubu Makedonia ini, nanti mereka akan menyeberang, di mana Paulus yang mendapatkan visi Makedonia. Visi Makedonia, seberanglah masuk ke Makedonia. Sedangkan peperangan-peperangan zaman dulu, dari Makedonia mereka akan menyeberang ke tempat nanti Paulus mendapatkan visi, lalu akan menyebar, lalu akan menggempur sampai ke wilayah India. Jadi senjata-senjata dipersiapkan, kuda-kuda, pasukan-pasukan disiapkan dengan kengerian untuk menghabisi semua musuh yang menghambat di dalam penjajahan tersebut. Setelah kita melihat kekasaran atau kekejaman dari Romawi sampai kepada zamannya Paulus, Tuhan mengutus Paulus masuk ke Makedonia. Masuk ke kubu di mana dulu jadi posko
untuk penyebaran, penguasaan seluruh dunia yang dimulai dari Makedonia. Sekarang Injil akan tiba di Makedonia untuk menaklukkan semua orang-orang bukan dengan pedang, tetapi dengan kuasa firman. Akhirnya Makedonia akan mendapatkan Injil Tuhan. Nah, Paulus tiba di seberang, dia ketemu kota Filipi. Dan di Filipi itulah nanti dia dipenjarakan. Saudara bayangkan, begitu sudah tiba, dapat visi Makedonia, bukannya tidur enak, tetapi masuk ke dalam penjara. Karena ada misi Tuhan untuk Paulus di dalam penjara. Saudara perhatikan di pasal ke-19, LAI kasih judul, Kepala Penjara Filipi. Ayat ke-29 pasal 16, kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ini keselamatan bukan dari satu, lalu otomatis seluruh keluarga jadi Kristen. Tidak, karena habis itu nanti satu persatu akan diinjili. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi keselamatan bukan ayah sudah selamat, istri, anak, cucu, cicit nanti otomatis selamat. Karena nebeng keselamatan dari ayah. Tidak, ini nubuat dari Paulus, bahwa engkau dan seisi rumahmu akan menjadi orang percaya. Setelah itu Injil baru diberitakan kepada mereka satu persatu. Oke, jadi di Filipi meskipun susah, ada orang yang dimenangkan dan ada orang yang akan dilahirbarukan. Di tengah-tengah kondisi yang begitu susah, ada bibit unggul, yaitu kepala penjara. Lalu setelah Filipi, nanti Paulus akan meninggalkan Filipi. Perhatikan sekarang di ayat 39 dan 40. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Nah, sekarang kita sudah dapatkan dia punya rute, saudara. Jadi setelah seberang ke Makedonia, dia kunjungi Filipi, dan di Filipi itulah dia nanti ditangkap, dia dipenjarakan, dan di Filipi itulah kepala penjara dan seluruh keluarganya dimenangkan. Di tengah-tengah kondisi Makedonia yang begitu mengerikan, ternyata dapat buah yang luar biasa. Bukan tentara-tentara biasa yang dilayani lalu bertobat. Bukan orang-orang biasa yang dilayani yang bertobat. Tetapi kepala penjara. Kepala penjara bisa jadi orang Kristen, resiko dia bisa di PHK, resiko dia bisa tidak dapat uang lagi untuk seluruh kebutuhan keluarganya. Tetapi itu tidak masalah bagi dia, dan dia rela tinggalkan. Kalaupun dipecat, tidak peduli. Pokoknya apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat. Selamat mestinya harus bersandar kepada ilah. Tapi selamat kok tanyanya ke Paulus. Lalu Paulus memberitakan bahwa harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti setelah misi Filipi sudah selesai, akhirnya masuk ke Tesalonika. Inilah background nanti kita memahami kitab Tesalonika. Mari kita lihat, saya akan cuplik karena pagi ini saya akan membahas background Tesalonika. Nanti setelah itu kita akan melanjutkan di KU kedua, 1 Tesalonika, di pasal yang kedua secara sistematis, kita akan meneliti apa yang terjadi dan sikap hati Paulus menghadapi jemaat Tesalonika yang dia dapatkan dengan perjuangan yang berat. Kisah Rasul pasal ke-17, perhatikan apa yang Paulus khotbah di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ayat kedua, Paulus masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut. Dia buat speak, gitu ya.
Dia bahas bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepada kamu. Tema ini kalau kita baca, kita langsung mengerti dan tidak ada kesulitan di otak kita. Tapi orang-orang Yahudi, khususnya para rasul, para murid, termasuk si Paulus, yang background Yahudi yang sangat kuat, mereka tidak mungkin bisa mengerti tema ini sebelum hari Pentakosta. Mari kita lihat tema apa. Mesias harus menderita. Untuk mengerti satu kalimat singkat, Mesias harus menderita, Petrus disebut oleh Yesus iblis. Enyalah engkau iblis. Karena konsep Petrus, Mesias tidak menderita. Mesias akan hidup selama-lamanya. Mana mungkin Yesus yang adalah Mesias, anak Allah, lalu mati, lalu akan disiksa, lalu akan bangkit di hari yang ketiga. Maka tema ini waktu muncul, anak manusia akan dihabiskan. Keluarlah teguran Tuhan Yesus kepada Petrus, enyalah engkau iblis. Waktu tema ini disampaikan, dengan Tuhan mengutus Musa dan Elia, saat itu 3 murid sedang tertidur. Karena mereka sudah kelelahan, khotbah yang begitu penting, pertemuan yang begitu penting, Musa, Elia, dan Yesus membicarakan tentang tujuan kepergian Yesus yang harus digenapi di Yerusalem. Itu adalah tema Mesias harus menderita. Saat itu Petrus dan murid yang lain tertidur. Bayangkan, Yesus berkata, Petrus menarik Yesus, menegur Yesus. Enyalah engkau iblis, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Setelah itu dibawa ke gunung, kau tidak percaya apa yang kukatakan, satu perkara akan sah jikalau ada 2 atau 3 saksi. Saudara bisa baca semua cerita ini dari pengakuan Petrus pasal 16 kitab Matius, lalu masuk ke pasal ke-17 kitab Matius, Yesus dimuliakan di atas gunung. Satu perkara akan sah jikalau minimal ada 2 saksi. Kau tidak percaya Mesias akan menderita, ayo ke gunung. Cuma waktu itu Yesus tidak berkata ke gunung tujuannya untuk apa. Ternyata di gunung itulah Tuhan kirim 2 saksi. Satu Musa, satu Elia. Musa dan Elia mewakili seluruh tema PL. Tema PL yang mana? Taurat, seluruh Musa. Kitab Nabi-Nabi diwakili oleh Elia. Maka kalau saudara perhatikan, semua kitab PL, Tanakh, itu diwakili dengan 3 sebutan. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan. Jikalau Tanakh, PNK, Torah, Neviim, dan Ketubim, Taurat, lalu kitab Nabi-Nabi, tulisan-tulisan termasuk kitab Mazmur, jikalau disebutkan lengkap dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur, ini di Lukas pasal 24, itu artinya seluruh PL. Seluruh PL juga bisa sebut hanya 2, yaitu Taurat dan Nabi-Nabi. Kalau dia sudah sebut Taurat dan Nabi-Nabi, ini sudah mewakili PL. Mari kita lihat dulu di dalam kitab Lukas. Perhatikan di dalam kitab Lukas, ini semua background yang sangat penting. Lukas pasal ke-24. Oke, lihat ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ini PL. Di zaman Yesus seluruh PL sudah ada, PB belum ada. Jadi waktu disebut seluruh kitab suci, ini seluruh Tanakh, kitab suci Yahudi yang seluruh isinya persis sama dengan punya kita. Cuma nanti penyusunan kitab-kitabnya beda. Isinya semua sama dengan kita. Penyusunan kitab beda. Jelas ya? Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Jadi waktu disebutkan dua istilah Tauratkah atau kitab Musakah dan kitab Nabi-Nabi ini sudah mewakili Tanakh, TN. Meskipun K-nya tidak disebut, tulisan tidak disebut, ini sudah mewakili seluruh kitab suci. Jelas? Nah, sekarang kita lihat di pasal ke-24 ayat ke-44. Di sini dia sebutkan komplit Tanakh, TNK. Pasal ke-24 ayat 44. Saya baca bagian bawah. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, ini kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur masuk di dalam kitab Ketubim, yaitu tulisan-tulisan. Jadi komplitlah seluruh sebutan untuk TNK, Tanakh. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal ke-17, waktu ayat 3 bicara, Mesias harus menderita. Yesus berkata bahwa siapakah anak manusia itu? Dia Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya Mesias tidak mungkin adalah anak manusia yang akan dimatikan. Setiap kali Yesus bicara bahwa dirinya akan dimatikan, pasti tema anak manusia. Tema anak manusia selalu dipakai dan Yesus paling banyak memakai sebutan untuk dirinya sebagai anak manusia. Karena misi kedatangan dia adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia sebagai anak manusia yang harus mati dan harus bangkit. Tetapi waktu bicara dia akan mati, Mesiasku akan mati. Maka murid tidak percaya. Petrus tidak percaya. Maka sekarang di Matius pasal ke-17, dibawalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dicatat di Injil Matius, mereka naik ke gunung. Lalu setelah itu, Musa, Elia menampakkan diri. Ini dua saksi mata. Satu mewakili Taurat, satu mewakili kitab Nabi-Nabi. Itu artinya seluruh PL menyaksikan Yesus harus mati. Lukas mencatat peristiwa ini, apa yang terjadi. Kenapa jauh-jauh dari sorga diutus kembali si Musa? Kenapa diutus kembali si Elia? Dua orang ini adalah orang PL yang sudah mati. Waktu diutus untuk bicara tentang tujuan kepergian Yesus yang harus digenapi di Yerusalem. Artinya tentang kematian Tuhan Yesus. Waktu bicara tema kematian, Petrus tidak mau percaya. Sekarang dibawa ke gunung, dikirim dua saksi. Untuk mensahkan satu perkara, harus ada dua saksi. Tetapi waktu saksi itu tiba, murid-murid semua tertidur. Akhirnya mereka tetap tidak mengerti. Nanti Yesus ulangi pemberitahuan kali kedua. Ulangi lagi kali ketiga. Ulangi lagi sampai kali keempat di dalam kitab Matius. Setelah ulangi sampai kali keempat, di malam perjamuan terakhir, Yesus berkata, di antara kamu nanti ya, ingat ya, kamu semua akan tercerai-berai. Petrus bilang, tidak. Kalau mereka tercerai-berai, aku tidak. Dan Yesus berkata tentang gembala yang akan dibunuh. Yesus menyelipkan tema, anak manusia akan dibunuh. Petrus merasa tidak. Yesus bisa menubuatkan semua tercerai-berai. Itu semua salah. Karena ada satu yang tidak akan tercerai-berai, yaitu Petrus. Lalu Petrus berkata, dia tidak akan goncang. Padahal Yesus nanti berkata, kau akan menyangkal. Lalu waktu Yesus mati, apa yang terjadi? Semua sedih dan semua berkabung. Karena mereka tidak bisa menerima fakta Mesias yang hidup kok sekarang mati. Setelah Yesus mati, mereka tidak bisa menerima fakta yang mati sekarang kok nanti bangkit. Kalau Mesias tidak mati, maka tema bangkit tidak ada. Di otaknya mereka, Mesias hidup selama-lamanya. Jikalau Mesias mati, gagallah semua iman kita. Maka karena gagal,
kami tidak lagi mempersiapkan tema kebangkitan. Inilah yang terjadi di dua orang yang kecewa yang pulang ke Emmaus. Kami tahu dia ini nabi. Kami tahu dia berkuasa atas perkataan dan perbuatan. Kami tahu, hebat. Kami percaya semua. Tetapi dia sudah meninggal. Dan pagi-pagi ada wanita yang pergi ke kubur, lalu menyaksikan dia sudah tidak ada, dan memberitahukan kepada kami bahwa Yesus sudah bangkit. Dan dia tetap tidak percaya. Kenapa? Karena kalau Mesias tidak mati, dan sekarang dibilang mati, kalau tidak percaya mati, maka otomatis tidak akan percaya kebangkitan. Lu ngomong kayak apapun tentang kebangkitan, aku tidak akan percaya. Dan kami kecewa, dan kami pulang ke Emmaus. Itu yang terjadi, saudara. Maka kita perhatikan di dalam zaman Alkitab, zaman Tuhan Yesus, untuk mengerti satu kalimat, Mesias harus menderita. Ini tema yang tidak gampang. Harus menunggu sampai Pentakosta. Maka di Pentakosta itulah Petrus waktu khotbah, dia menggabungkan tema Mesias, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dia hidup. Di Pentakosta itulah khotbah Petrus menggabungkan tema Mesias, yaitu yang akan menderita. Sebelum itu semua tidak akan mengerti. Maka kita lihat nanti sampai kepada zaman kitab Kisah Para Rasul, waktu Paulus bagaimana. Paulus juga akhirnya mengerti. Karena Paulus dicelikkan mata rohani, dan Paulus keliling bicara tema ini di dalam speak dia. Karena inilah yang paling sulit dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Mari kita kembali ke Kisah Rasul pasal ke-17. Nah, tema yang begitu kristalisasi dia khotbahkan di Tesalonika. Wah, ini menarik ya. Pasal 17 ayat ketiga. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita. Mesias yang menderita, itu yang mati, itu yang bangkit. Di dalam ajaran Tuhan Yesus, anak manusia yang akan menderita, akan mati, dan akan bangkit. Di dalam pikiran murid, Mesias itu hidup selama-lamanya. Kalau Yesus adalah Mesias, Yesus juga adalah anak manusia yang akan mati. Ini tidak bisa, karena yang hidup kok bisa jadi anak manusia yang mati. Tetapi sekarang digabungkan tema Mesias dan anak manusia. Mesias harus menderita. Menderita ini tema anak manusia. Bangkit, ini tema anak manusia yang Yesus ajarkan. Lalu ia berkata, inilah Mesias, langsung to the point. Mesias itu siapa? Inilah Yesus yang kuberitakan kepadamu. Saudara perhatikan di dalam kitab suci, setiap kali beda kota, beda masa, beda latar belakang, maka beda isi surat. Perhatikan semua hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Beda kota, beda isi. Perhatikan Pak Tong waktu isi kapin-kapin. Di kota A, di kota B, di kota C. Nanti bisa berubah kalimatnya. Kenapa? Karena ada sesuatu dorongan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan sesuatu karena tema itu sangat dibutuhkan oleh jemaat di sana. Dulu ada hamba Tuhan tanya Pak Tong begini, Pak Tong, kalau kami di gereja kami, saya susun khotbah per minggu sesuai kebutuhan jemaat. Bagus tidak? Jadi khotbah-khotbah saya di Kabupaten Minggu sesuai kebutuhan jemaat saya. Bagus tidak? Wah, kita pikirkan pasti bagus ya. Pak Tong bilang, tidak boleh. Oh, jadi sesuai kebutuhan orang lain gitu. Jadi jemaat tidak rasa butuh. Pak Tong berkata, banyak jemaat tidak tahu apa yang dia butuhkan. Maka kita harus mengkhotbahkan yang dia butuhkan, yang sekarang dia tidak sadar dia butuhkan. Anak kecil di rumah kita, waktu les piano, dia tahu enggak? Selesai les piano, kelak akan melayani Tuhan di 100 kota kapin. Dia tahu tidak? Tanya dia, lu butuh enggak? Kalau kamu umur 5 tahun belajar piano, dia jawabnya apa? Sumpah mati aku tidak butuh. Benda apa ini putih hitam, putih hitam, putih hitam? Warna-warni sedikit kayak. Semua teknologi sudah colorful.
Ini semua putih hitam, putih hitam, putih hitam. Tutsnya membosankan. Semua anak disuruh belajar musik, itu orang tua yang rasa ini kebutuhan atau si anak yang rasa butuh. Ayo jujur. Anak-anak dibawa ke SD, anak-anak yang sadar harus belajar di SD, atau orang tua yang sadar dia butuh SD dulu, baru bisa SMP. Mana duluan? Jemaat juga sama, saudara. Kalau kita edarkan angket, nanti kalau suruh jemaat tulis, maka dia tulis sesuai dengan kebutuhannya. Celaka, saudara. Karena nanti semua mirip-mirip. Kalau kirim angket ke anak remaja tulis apa? Tema pacaran dong Pak, 150 sesi kalau bisa. Sampai saya sudah dapat, stoplah tema itu. Karena egois toh. Bolehkah orang Kristen, anak Tuhan, main himpunan, game gitu kan? Tema remaja bolak-balik itu aja. Sampai enek-enek kalau kita dengar ada khotbah tema itu. Tetapi hal yang paling penting yang mereka sekarang belum sadar butuh, itulah yang hamba Tuhan harus khotbahkan dulu. Karena itu membuat nanti dia kelak akan tidak tersesat. Seperti ayah dan ibu tahu si anak sekarang kecil, lu tidak rasa butuh. Tetapi orang tua yang rasa butuh, maka anak ini dileskan. Setelah besar, dia bisa menjadi pianis yang juara 1, nama dia harum, dia bisa dipanggil ke depan mimbar. Padahal dulu dia tidak pernah rasa ini semuanya dibutuhkan. Kalau orang tua mengikuti kebutuhan anak, maka saya percaya banyak anak yang buta huruf. Siapa anak yang mau sekolah rutin setiap hari ke SD, lulus masuk SMP lagi? Ayo jujur, nggak usah tanya anak. Bapak dan ibu waktu kecil, suka sekolah nggak? Ayo jujur. Ada nggak bapak dan ibu kalau sekolah jam 7.30 selalu jam 5 sudah bangun? Atau jam 7.30 sekolah, 7.25 baru bangun? Itu pun pantat sudah memar-memar, dihajar oleh mama baru bangun, saudara. Sampai berangkat, sampai ngomel-ngomel. Kita semua tidak merasa butuh kalau sekolah. Nah, sekarang kita kembali. Paulus waktu khotbahkan tema ini di Tesalonika, ini tidak diulangi di tempat yang lain. Berarti jemaat Tesalonika adalah jemaat yang khusus yang Tuhan siapkan. Tapi Paulus tidak melihat ke depan nanti jemaatnya menjadi seperti apa, iman mereka bertumbuh seperti apa. Pokoknya saya akan khotbah tema ini. Jadi dia bukan isi khotbah sesuai kebutuhan dari Tesalonika. Yang dia khotbahkan adalah yang paling dibutuhkan di dalam dirimu. Karena khotbah ini adalah khotbah sentral. Jikalau Mesias yang begitu luar biasa diutus ke dalam dunia juga harus menderita. Mengapa kamu kok tidak mau menderita? Jikalau Mesias menderita demi menyelamatkan kamu, kenapa kamu nanti kalau sudah diselamatkan, kok kamu tidak mau menderita demi Injil Tuhan bisa dikabarkan? Maka tema ini adalah tema yang sangat dibutuhkan. Karena jemaat Tesalonika nanti akan menjadi jemaat yang luar biasa. Karena mereka sedang dihimpit oleh Yahudi di Tesalonika yang akan menjadi penghasut-penghasut dan penghambat-penghambat iman kekristenan. Tetapi sekelompok orang yang akan dimenangkan nanti akan menggemparkan dunia waktu itu. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 terlebih dahulu. Jemaat Tesalonika ini jemaat yang sangat penting yang didapat dengan perjuangan yang berat. Paulus mulai dengan khotbah kristologi yang sangat susah dipahami oleh seluruh Yahudi, termasuk Petrus, termasuk semua rasul di zaman waktu dulu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin. Ayat keempat. Kalau khotbah ini dikhotbahkan ke Petrus, tunggu 3,5 tahun nggak ngerti-ngerti dia. Ikut Yesus 3,5 tahun, nggak yakin-yakin, nggak percaya-percaya. Heran, dikhotbahkan ke daerah kafir. Setelah dikhotbahkan, hanya perlu 3 kali hari Sabat, langsung mengerti. Maka khotbah kepada pemimpin agama jauh lebih susah dibandingkan kepada orang-orang yang agamanya bukan dari agama kita. Kita kalau khotbah kepada para pendeta-pendeta, setengah mati, saudara. Khotbah kepada majelis-majelis, aktivis-aktivis,
orang reform lama, saudara ya. Kau belum lahir, aku sudah anggota, katanya. Wah, susah, saudara ya. Khotbah kepada orang luar, kadang-kadang kita cuma 3 kali khotbah, mereka langsung mengerti. Khotbah kepada orang yang katanya sudah mengerti firman, ini susah sekali mengerti. 3,5 tahun para rasul tetap tidak mengerti. Ini temanya ya, Mesias harus menderita. Nah, lalu kita perhatikan, nanti terjadi begini. Tetapi orang Yahudi, ayat ke-5. Nah, ini kelompok yang tidak percaya. Ini si pengacau. Dia iri hati dengan dibantu beberapa penjahat. Rekrut penjahat. Petualang-petualang di pasar. Ini semua preman-preman ya. Lalu mereka buat keributan. Mereka menyerbu rumah Yason. Maka hati-hati terima hamba Tuhan kalau tidur di rumah, saudara ya. Bisa kena serbu nih. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara dan seterusnya. Jadi konteks jemaat di Tesalonika, ada orang-orang Yahudi yang dengar khotbah apapun, yang lihat pertumbuhan kekristenan seperti apapun, mereka akan iri dan mereka akan menggunakan kekerasan, mereka akan ciduk dan mereka akan habiskan, akan masukkan ke dalam penjara. Paulus baru masuk penjara di Filipi dan baru keluar. Sekarang sudah diancam dengan begitu mengerikan. Di tempat yang sangat mengerikan. Selalu harus lihat sisi positif. Pasti ada bibit unggul yang ada di situ. Bibit unggul sering tersembunyi di tempat semak belukar. Di tempat yang banyak ular-ular berbisa, di situ ada bibit unggul. Karena setan akan mengawal dan akan menjaga bibit unggul ini supaya tidak jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudara kalau pergi penginjilan, begitu susah tembus. Dihambat oleh bamak lah, dihambat oleh dinas pendidikan lah, dilarang oleh orang-orang di sekitar kah. Saudara mesti doa baik-baik, Tuhan, Pendeta Aiter sudah pernah khotbahkan tema ini. Dulu biasanya kalau saya dengar-dengar, saya langsung kebaskan debu, saya pergi. Tapi kali ini, Tuhan, kenapa tempat ini kok susah luar biasa? Jangan-jangan ada kaum pilihan yang adalah bibit unggul yang nanti Tuhan akan siapkan. Maka berdoa, temukan orang itu. Amin. Bukan langsung kebaskan debu kabur dengan alasan bijaksana jaga keselamatan diri. Padahal ketakutan luar biasa, saudara ya. Nah, Paulus menghadapi ancaman yang luar biasa, tetapi Injil sudah tiba di 3 hari Sabat itu. Mari kita kembali lihat Kisah Rasul pasal ke-17, ayat kedua. Dia masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut. Ini cara Tuhan. Tempat itu rawan, boleh kita katakan rawan. Tetapi rawannya tempat itu harus menunggu khotbah selesai dulu. Wah, itu ajaib ya. Harus 3 hari Sabat, seluruh tema harus beres dulu. Coba bayangkan, baru ngomong, jadi Yesus, dikepung. Kalimat belum selesai, sudah harus bubar. Tuhan izinkan, lu mau kacau? Silakan ya, tetapi tunggu saatnya setelah khotbah selesai. Masih tunggu 3 hari Sabat, tunggu 3 minggu, saudara. Hari Sabat, hari ke-7. Setelah lewat, tunggu hari ke-7 lagi. Lewat, tunggu hari ke-7 lagi. Setelah selesai, orang Yahudi sekarang menjadi percaya, barulah timbul si pengacau-pengacau. Nggak masalah, silakan lu ngacau. Injil sudah tertanam di dalam hati orang yang percaya tadi. Jelas ya? Kalau Injil sudah ketanam, nggak mungkin bisa dicabut oleh siapapun. Dan setelah dari Tesalonika, Paulus menuju ke Berea. Inilah 2 tempat yang saya rindu untuk injakkan kaki, saudara. Karena saya mau lihat Tesalonika dan saya mau lihat Berea ini. Paulus sekarang menuju ke Berea. Berea sama Tesalonika ini tidak jauh. Waktu dia tiba di Berea, dia menemukan lain. Ini suasananya lain. Mari kita lihat. Di Kisah Rasul pasal ke-17 ayat ke-10. Nah, ini semua pengantar yang sangat penting untuk nanti kita memahami kitab Tesalonika. Kisah Rasul pasal ke-17 ayat ke-10. Pada malam itu juga segeralah saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ mereka pergi ke rumah ibadat.
Sasarannya cari gereja, cari rumah ibadat. Dari dulu saya membaca seluruh misi Paulus, saya menemukan rahasia ini. Yang kita jarang lakukan adalah mencari rumah ibadat. Maka setelah saya keliling-keliling, saya menemukan rahasia ini. Cari pendeta, nginap di rumahnya. Wah, untuk apa? Karena di jemaat-jemaat dia yang begitu banyak, macam-macam manusia semua ada di situ, dan di tempat dia, kita kalau diterima, kita tidur bersama dengan dia, disitulah kita bisa mempengaruhi dia, disitulah dia bisa melihat kita, melihat iman kita, melihat gaya hidup kita, dan kita belajar gaya hidup dia belajar gaya hidup kita. Dan disitulah akan berubah semua konsep dia. Ini saya sudah buktikan, saudara. Kami KKR di Jatim, Jateng, ini sudah kota yang ke-31. Sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Dan saya khotbah di GBI Rock. Berdiri di mimbar mereka, saudara. Dan saya khotbah di GPDI. Dan mereka semua orang-orang yang musiknya lah, itu pasti beda dengan kita. Tapi kita diterima. Saya tidur di rumah pendetanya mereka, saya tidur di gereja Gupti, gereja utusan Pentakosta. Kami tidur di GKT, kami tidur di macam-macam gereja, saudara. Dan kami disambut dengan baik. Kita yang dulunya tidak mungkin pikir akan masuk, sekarang kita bisa masuk dengan leluasa luar biasa. Kami datang, kami berkunjung, dia tahu kami mau datang, dia membuka diri. Yang penting kita harus baik-baik bersikap. Jangan masuk sudah arogan-arogan, saudara. Saya sangat diterima oleh mereka. Kalau mereka tahu saya datang, mereka langsung open pintu, saudara. Karena mereka tahu jiwa kami yang layani seperti apa. Paulus setiap kali datang, dia masuk ke sinagog. Kenapa? Di sinagog itu banyak orang mengerti Alkitab, tetapi salah mengerti. Karena mereka hanya mengerti PL. Kita mau memenangkan orang Kristen. Di manakah orang Kristen banyak berkumpul? Ya di gereja, saudara. Kalau siswa, ya di sekolah. Maka sekolah kita sudah layani. Tapi satu yang kita belum, layani gereja-gereja. Maka pendeta-pendeta reform harus belajar turun gunung. Masuk ke mereka. Karena menunggu mereka undang kita hampir tidak mungkin. Apalagi di kampung-kampung mereka tidak mungkin ada dana untuk membayar tiket kita, membayar hotel kita, lalu membayar via cikum kita. Tidak mungkin, saudara. Dan kita datang. Kita yang tawarkan diri. Dulu Pak Tong wawancara saya bilang, Pak Tong, saya kerjakan kalimat paradoks dari mulut Pak Tong. Kadang-kadang kita suka tangkap kalimat Pak Tong hanya dari satu sisi. Apa itu? Saya kasih tahu. Kalimat Pak Tong ada paradoks. Jangan minta khotbah. Itu kalimat pertama. Tapi kalimat yang lain Pak Tong berkata, kalian pulang kampung kasih tahu pendetamu. Saya mau khotbah minggu di sini. Berarti minta khotbah toh? Apa maksudnya jangan minta khotbah dan minta khotbah? Kita kalau kakak regional, saudara yang diminta khotbah atau saudara yang minta khotbah? Ayo jujur, jangan sok rohani. Saudara naik sepeda motor lewat sekolah, tunggu Capsek panggil. Sampai lewat 15 sekolah, tidak ada satu pun yang panggil saudara. Saudara harus masuk toh. Malah Capsek tanya, ada apa ya? Apa yang saya bisa bantu? Loh, mestinya Bapak yang undang saya gitu. Langsung dia bilang, nyala engkau. Seluruh sekolah-sekolah yang kita kunjungi, kita diam KKR regional, kita yang minta khotbah, betul nggak? Kenapa kita yang selalu sudah minta khotbah? Kok sekarang sok GR? Oh, saya hamba Tuhan Reform tidak minta khotbah. Kalau minta khotbah dianggap tidak rohani, lalu kita tidak bisa KKR regional. Kita KKR regional, kita minta khotbah karena demi jiwa itu loh. Karena jiwa itu ada di sekolah, sekolah itu di tangannya Capsek. Capsek izinkan maka lancar. Kalau tidak izinkan, ratusan siswa tidak dengar Injil. Sekarang di gereja-gereja, jemaat-jemaat, kita bisa layani, kuncinya adalah si gembalanya. Gembala kalau sudah ACC, dia akan tanya ke majelis, majelis tanya balik ke dia. Biasa kan gitu kan, saling oper bola kan. Majelis gimana pendapatnya? Tanya majelis, majelis bilang tanya gembala. Gembala bilang tanya lagi majelis. Ya oper-operan gitu kan.
Jadi kalau kita mau pegang jemaatnya, layani jemaat, pengaruh jemaat, mesti ketemu gembalanya. Ketemu gembalanya, tidak mungkin dia undang kita. Apalagi gereja kecil yang dananya kurang. Maka kita yang usulkan. Maka saya bilang ke Patong, saya yang minta khotbah. Setelah khotbah selesai, mereka bilang, inilah firman Tuhan, inilah khotbah yang baik. Kami mau dengar lagi. Akhirnya waktu ditanya, kapan Bapak bisa khotbah lagi? Barulah kita sekarang pegang bola. Saya tidak sering datang ke sini. Nah, nanti kalau suatu saat datang lagi, mereka akan siap buka pintu. Ini namanya paradoks. Paulus masuk ke semua tempat. Menunggu diundang baru datang. Kapan Tesalonika, rumah ibadat kirim surat undang Paulus datang. Paulus kalau ada waktu pun tidak akan datang, hanya kunjungi satu jemaat. Tapi kalau Tuhan sudah gerakkan, hari Sabat dia langsung masuk. Waktu masuk ke situ, biasanya orang Yahudi di hari Sabat akan memberikan waktu kepada orang-orang yang ada untuk sampaikan sesuatu. Dan disitulah Paulus langsung memberikan dirinya untuk sampaikan sesuatu. Maka cara inilah kita akan mempengaruhi gereja-gereja Tuhan. Dan ini saya jalankan. Saya sebelum ke sini, saya Pendeta Bara, Vikaris Imelda, kami khotbah, saya khotbah 20 sesi. Lalu setelah itu, saya pergi ke Ponti, nanti setelah ini saya ke Bengkulu. Seluruh sesi saya ini 25 sesi. Bayangkan, dan semua sesi nggak ada khotbah yang sama. Dan nanti selesai semua ini, kami akan atur lagi, masuk lagi ke gereja-gereja tempat yang lain. Untuk apa? Untuk memenangkan mereka. Oke, sekarang kita kembali ya. Setibanya di Berea, dia mencari rumah ibadat, di situ dia menemukan orang-orang percaya lain jiwanya. Coba kita lihat ya. Kalau kita kan kelainan jiwa. Kalau ini lain jiwanya gitu ya. Lihat Kisah Rasul pasal ke-17. Kisah Rasul pasal ke-17, dia masuk ke Berea. Setibanya di Berea, ayat ke-10, dia masuk ke rumah ibadat. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi sekarang setelah melewati bahaya, baru dia bersyukur melihat kok ada Yahudi yang berbeda. Seluruh Yahudi mestinya jahat seperti Saulus. Karena Saulus dulu Yahudi yang membunuh orang percaya. Maka waktu dia melihat ada Yahudi jahat, dia mengerti, dulu saya seperti mereka. Tetapi waktu dia lihat, Yahudi kok tidak jahat? Dia heran, saudara ya. Mari kita lihat ya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya ini benar demikian. Wah, di kota ini orang-orang suka belajar firman. Habis dengar khotbah, pulang mereka langsung menggali untuk mengetahui isi khotbahnya benar atau tidak. Bukan mencari tahu kesalahan pendeta, 2 kalimat salah, dasinya miring, lalu kalimatnya ada beda, ayat yang dikutip, ayat 17, dia bacanya ayat 19. Tidak, saudara. Mereka menyelidiki dengan sehati dan mereka bertekun di dalam ajaran firman Tuhan. Dan jemaat kayak begini, pasti beda dengan jemaat yang tidak bertekun belajar firman. Dan Paulus temukan orang-orang yang luar biasa ini hanya di dalam kota Berea. Oke? Lalu kita lihat ya, ini dua jemaat, dua kota yang berdekatan. Ayat ke-12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ya, yang non-Yahudi, Yunani percaya. Wanita-wanita yang berposisi tinggi percaya. Wah, luar biasa ya. Tetapi ketika orang Yahudi di Tesalonika, ini si premannya, ya, preman yang mengajak semua penjahat-penjahat di pasar tadi, turun, wah mereka ingin mengacaukan, Berea sudah begitu maju, wah mereka iri hati. Akhirnya mereka dipakai oleh setan, saudara ya. Ayat ke-14, tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat dan seterusnya. Inilah background Tesalonika. Nah sekarang saya akan simpulkan dulu, sebelum kita nanti masuk ke kitab Tesalonika. Jadi dari visi Makedonia, nyebrang ke daerah Makedonia, kota Filipi yang dituju. Akhirnya masuk penjara, dan di penjara mendapatkan bibit unggul, kepala penjara. Kalau kepala penjara sudah menjadi orang percaya, nanti yang lain-lain
Sudah gampang, saudara. Di dalam kekristenan ada satu strategi penginjilan yang kita lolos. Kita mengabarkan Injil kepada siapa saja, itu benar. Kepada orang miskin, orang kaya, ini benar. Semua manusia kita layani, ini benar. Tapi ada satu strategi yang kita lolos, yaitu Injili si kepalanya. Inilah yang dipakai agama lain. Mereka tangkap, tanda petik, kepala-kepala suku. Lalu mereka kirim ke tempat tanah suci untuk nanti mereka belajar sesuatu dan pulang dikasih julukan orang rohaniawan. Mereka tangkap kepala suku. Kita eceran anak-anak suku, gitu ya. Dia kepalanya, saudara. Kita layani 12 setengah mati. Dia tangkap satu, ratusan atau ribuan, otomatis berubah. Nah, ini bedanya, saudara ya. Apa bedanya? Nanti saya jelaskan ya. Sekarang saya jelaskan dulu strategi mengambil dari kepala. Dulu, kepala-kepala suku yang begitu banyak, itu mereka diterbangkan di Jakarta, bertemu dengan orang tertentu, orang kunci, lalu setelah itu mereka diberangkatkan untuk ke tanah yang dianggap suci oleh mereka. Setelah sekian lama mereka pulang, mereka dikasih julukan orang rohaniawan agama tertentu itu. Lalu sekarang dia tiba di kampung halaman, sudah pulang. Misalnya ada 15 orang yang berangkat. Saya menguasai seluruh tanah Bandung Barat misalnya ya. Teman saya menguasai Bandung Timur misalnya. Lalu seluruh anak buah saya yang di suku saya, karena saya kepalanya, karena saya sudah pindah kepercayaan, tinggal saya perintahkan semua berhala buang bakar. Maka pasti dibuang dan dibakar. Barang siapa yang tidak buang dan bakar, jikalau ditemukan di rumah, maka kita bunuh orang itu. Pasti semua ketakutan. Dan akhirnya terjadilah nanti misalnya ya, pembakaran. Lalu ada satu keluarga tidak setuju. Saya tidak setuju atas anjuran ini. Saya lebih memilih kepercayaan yang lama. Kau pilih dibunuh, atau kau pindah ke tempat lain. Saya pindah saja ke tempat lain. Silakan lu pindah. Dia pindah ke Bandung Timur. Di Bandung Timur, kepala sukunya juga sudah pulang, saudara ya. Sudah punya sebutan untuk rohaniawan itu dia. Lu pindah ke sana, seluruh sukunya sudah berubah agama. Engkau pindah ke yang pemimpin ketiga, akhirnya seluruh wilayah sudah berubah. Kau harus tinggalkan tanah itu, kau harus merantau ke tempat yang lain. Kau tidak bisa hidup di tempat-tempat yang jauh. Akhirnya, ya udahlah. Semua kalau sudah pindah, saudara sudah pindah, saya juga pindah. Ini terjadi di sebagian Indonesia. Mereka menangkap pemimpin-pemimpin. Tetapi bedanya apa? Mereka menangkap pemimpin, otomatis semua di bawah langsung pindah agama. Nah, ini yang beda sama kita. Kita tangkap pemimpin, setelah pemimpinnya menjadi orang Kristen, keleluasan kita melayani anak-anak buah yang dia pimpin. Sehingga satu persatu kita injili. Sehingga satu persatu yakin keselamatan di dalam Kristus. Bukan dari satu sudah jadi Kristen, otomatis seluruh daerah kekuasaannya, semua penduduk jadi Kristen. Lalu kita bersyukur, kita dirikan satu MRI di situ. Padahal mereka jadi Kristen, karena kepala suku yang perintahkan kalau tidak akan mati. Jelas? Itu bedanya. Jadi mereka seolah-olah berkembang besar, tetapi mereka berkembang dengan grosiran. Kepala sudah, semua sudah. Kita juga mesti main grosiran. Kepala kita tangkap, lalu kita main eceran. Engkau dan seisi rumahmu. Itu kata Alkitab toh. Lalu Paulus memberitakan Injil kepada kepala penjara dan kepada seisi rumahnya. Eceran tetap jalan, saudara. Jikalau satu kepala sudah dimenangkan, maka kekristenan akan leluasa untuk masuk ke situ. Silakan berkunjung ke rumah penduduk. Surat rekomendasi asli dari kepala suku. Maka kita leluasa masuk semua. Maka satu persatu keluarga, waktu dia yakin, dia betul-betul yakin, bukan karena ancaman mau dibunuh oleh kepala suku. Itu bedanya. Maka strategi penginjilan kita harus semakin hari, semakin variasi, dan semakin mendekati apa yang Alkitab katakan.
Jadi Paulus mengabarkan Injil bisa secara pribadi, tetapi mesti tangkap kepala-kepalanya. Saudara perhatikan yang tidak suci, saat Tuhan memakai cara tangkap kepala, tangkap kepala, tangkap kepala. Lalu setelah itu ada yang tidak dijelaskan lagi. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menangkap satu kepala. Siapa? Kepala prajurit. Wah, coba bayangkan. Kalau kepala prajurit sudah menjadi orang Kristen, lalu ada anak-anak itu, anak-anak buah dia, yang dulu mau jadi tentara atas rekomendasi si kepala. Pasti dia hutang budi, toh. Orang-orang bawahan dia semua yang hutang budi tinggal dia panggil ke rumah. Sini, ada hal yang saya mau sampaikan. Saya sudah melihat Yesus mati begini-begini. Dan saya mau kasih tahu jujur. Hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, bukan kaisar kita. Dia leluasa khotbah, saudara. Karena dia kepala. Coba kalau anak buah, dia panggil semua kepala kumpul. Semua kepala kumpul. Saya mau sharing sesuatu, langsung ditombak, saudara ya. Tidak bisa, saudara. Maka kita penginjilan sudah jalan baik, kita eceran, orang biasa, orang miskin. Tapi kita harus gempur kepala-kepala. Nah, ini yang terjadi dalam kitab suci. Kepala mesti ditaklukkan. Nah, sekarang kita kembali ya. Setelah mengerti dua perbedaan kota dan dua karakteristik dari jemaat, kita akan melihat jemaat Berea luar biasa bagus, luar biasa mendalami kitab suci. Orang Yahudi di sana terkenal baik. Tetapi apa yang mereka lakukan terkenal baiknya belum terkenal secara universal. Tesalonika, meskipun banyak ancaman, orang-orang Yahudi di situ yang ada latar belakang diancam macam-macam, apa yang mereka lakukan terkenal secara universal. Mari kita lihat sekarang di kitab Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Coba lihat ya. Paulus berkata, aku menyebut kamu, ayat kedua, dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, pengharapanmu. Berarti mereka sudah dengar 3 hari Sabat berturut-turut, iman mereka dikokohkan, iman, pengharapan, dan kasih ada di dalam diri mereka. Beriman kepada yang sejati, berpengharapan kepada yang sejati, kasih bersumber kepada Kristus yang sejati. Kristus mengatakan, kau harus saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Ini semua sudah komplit. Mereka mendapatkan iman yang luar biasa. Coba kita lihat di ayat kelima. Injil yang kami beritakan. Wah, mereka dapat Injil orisinil. Bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan kepastian yang kokoh. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ada penderitaan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi di wilayah Makedonia. Bukan di satu kota, Tesalonika, Filipi, tidak. Di wilayah Makedonia. Kalau misalnya saya sebut Bandung, ini kecil. Jawa Barat sudah lebih besar. Di seluruh pulau Jawa lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Di seluruh Indonesia lebih luas lagi. Lebih luas lagi di seluruh bumi. Nah, lihat di sini wilayah Makedonia. Wilayah Akaya. Sudah mencakup ke lebih luas dan lebih menjauh. Ini sudah sampai ke wilayah Korintus. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ini yang saya kaitkan dengan medsos. Imanmu tersebar. Di zaman sekarang bagaimana iman kita bisa tersebar? Di zaman dulu Makedonia, wilayah Makedonia sudah heboh. Wilayah Akaya sudah heboh. Dan di antara kamu bergema. Ini medsos, saudara ya. Ini YouTube, saudara. Ini Spotify. Wah, ini IG. Ini Facebook. Apa yang kita sampaikan sudah selesai. Tapi gemanya terus sampai ke situ. Apa artinya gema? Itu mirip eko. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada eko yang munculnya dekat sama suara kita. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada ekonya agak jauh. Kalau di ruangan yang agak besar, pantulan gemanya memerlukan waktu lebih panjang, maka yang ngomong sudah selesai, tunggu sebentar baru pantulannya tiba. Saudara-saudara, kita bersyukur. Nah, itu namanya gema dan pantulan. Waktu firman Tuhan sudah disampaikan, apa yang terdengar di sini, sekarang gemanya sampai ke tempat yang jauh. Itulah di zaman sekarang. Facebook kah, IG kah, Short kah, TikTok kah, cuplikan khotbah kah, yang kita sudah selesai, tetapi orang masih bisa dengar, dan saat dia klik play, yang kita dengar, sekarang didengar oleh dia. Dia share linknya ke orang lain. Sekarang gemanya tiba di orang lain. Dia klik, sekarang suara kita muncul lagi di mereka. Jadi dulu saya berkata kepada rekan-rekan, cepat-cepat khotbah semua masukkan ke YouTube. Khotbah-khotbah yang bagus cepat upload di YouTube. Karena itu gema harus sampai ke seluruh dunia. Tidak boleh hanya terkenal di kota kita, terkenal di jemaat kita. Wah, khotbahnya bagus ya, hanya sekelompok orang saja. Khotbahnya bagus, harus seluruh kota mengetahui. Seluruh kota sudah tahu, harus gemanya menyebar sampai ke tempat jauh. Sekarang salah satu cara dan satu-satunya cara, khotbah menggema sampai ke luar negeri. Dengan sangat gampang. Itulah pakai internet, medsos. Khotbah ini di-live-kan, orang Jerman langsung bisa nonton, betul nggak? Coba kalau zaman dulu, kita kirim khotbah ke Jerman, tunggu berapa lama, sudah sampai ke sana, salah alamat pula. Angka 17 dibaca oleh tukang pos, jadi angka 11. Dia taruh ke rumah nomor 11. Pada rumah 17, saudara. Akhirnya salah, ditunggu nggak sampai-sampai. Sekarang nggak ada yang bisa bendung. Selama YouTube tidak hapus, nggak ada yang bisa hapus khotbah kita, kecuali kita sendiri yang menghapus dan YouTube yang menghapus. Coba bayangkan, ada hamba Tuhan di Indonesia, dia sudah mati. Khotbah dia yang di YouTube, terus orang dengar. Lihat dari viewernya, terus nambah. Padahal si pengkhotbah sudah bersama dengan Tuhan di surga. Khotbah di bumi masih bergema. Kita bagaimana caranya khotbah kita di bumi masih bergema? Hanya satu cara itu, masukkan ke medsos. Sisi yang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi sisi yang lain, masukkan ke medsos, menjadi dilema untuk hamba Tuhan yang masukin khotbah. Mau tahu rahasianya? Karena setelah dia khotbah, dia tidak bisa khotbah ulang. Maka saya heran, Pak Jimmy punya khotbah dah habis-habis itu. Coba intip buku catatannya, saudara. Kita kalau khotbah tidak masuk medsos, gampang. Satu khotbah kita khotbah 20 kali, nggak ada yang tahu. Karena habis selesai, orang pun lupa. Minggu lalu khotbah apa? PB. Apa ya? Pokoknya ada Kristusnya. Lupa dia, aman. Si pendeta aman, saudara. Sehingga dia khotbah lagi, wih khotbahnya bagus. Padahal dia sudah dengar 3 tahun yang lalu. Lupa semua, saudara ya. Tapi kalau sudah di medsos, nggak bisa. Orang kalau sudah lupa, dia klik lagi. Begitu dia khotbah lagi, orang bilang, saya sudah dengar khotbah ini di YouTube 3 tahun yang lalu. Waduh, malu kita. Maka banyak orang takut masukkan khotbah di YouTube, karena takut khotbahnya habis. Tapi kalau Tuhan yang kasih firman, Tuhan sudah pakai kita untuk sebarkan, Tuhan kasih lagi yang baru. Nggak mungkin habis, betul nggak? Maka saudara lihat tema-tema Pak Jimmy nggak habis-habis toh. Saya punya tema juga beda-beda. Setiap kali khotbah beda-beda dan tidak habis-habis toh. Yang makin takut habis, makin nggak ada bahan dia. Karena Tuhan tahu, lu pelit, aku tidak kasih kamu lagi. Maka habislah sudah. Oke, sekarang kita kembali ya. Pagi ini kita akan menyimpulkan semua background Tesalonika. Dan nanti KU kedua kita akan melihat sikap Paulus kepada jemaat Tesalonika yang luar biasa. Susah dia dapatkan. Dan dia akan korban mati-matian untuk mereka ini. Jemaat Tesalonika sudah menjadi berkat. Kita lanjut, lihat ayat ke-8 tadi. Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu lagi. Tinggal klik YouTube, saya send link sudah, nggak usah ngomong lagi. Saya kalau orang tanya, ya Pak, gimana tentang Allah Tritunggal? Daripada ngomong capek-capek, debat-debat nggak habis, saya tinggal send linknya. Nggak usah capek-capek gue kasih tahu, kasih linknya aja.
Kalau ada orang tanya misalnya tentang lukisan, lagu, saya send link Pak Jimmy selesai sudah. Maka hamba Tuhan bisa hidup lebih panjang. Nggak usah ulang-ulang sampai 20 kali. Kalau tidak, semua jemaat tanya, ulangi lagi. Kasih dia dengar dulu semua fondasi. Kalau ada pertanyaan, waktu dia dengar, pertanyaan dijawab. Puji Tuhan. Dia berkata, Pak, saya sudah mengerti. Wah, puji Tuhan. Hidup saya bisa lebih panjang sedikit. Kalau tidak dengar dia cerita, sudah kita jawab, bukan begitu lu Pak. Sudah jawab, bukan begitu maksud saya. Jadi lu maunya apa? Bukan begitu, bukan begitu. Udah lu dengar saja, kuai-kuai dengar berapa jam. Setelah itu baru kita tanya gimana? Ya Pak, terima kasih, saya sudah mengerti. Puji Tuhan. Paulus bilang tidak usah lagi aku cerita panjang-panjang. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami, kamu, dan seterusnya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya, dan seterusnya. Nanti masuk ke pasal kedua. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi Paulus merasa kami dapat visi dari Makedonia, begitu seberang, lalu dipenjara. Bagi orang-orang tertentu, kau ke sana sia-sia karena hasilnya penjara. Tapi Paulus berkata, tidak. Maka yang tadi saya katakan, tempat yang kita sulit tempuh, harus kita lewati. Kalau Tuhan sudah gerakkan, jangan kita tunda, karena di tempat itu ada bibit unggul. Seluruh GRI kita ada di tempat-tempat yang ada yang enak, gampang, ada yang susah sekali. Bandung salah satu tempat yang sangat susah toh. Maka di Bandung terdapatlah kalian-kalian ini. Orang-orang kunci-kunci toh. Di tempat yang susah didapat, tetapi ada bibit unggul. Maka kalau bibit unggul ini sudah didapat, masih banyak tempat yang susah. Itu harus dikejar lagi. Nah ini tugas kita di Reform yang sangat berat. Maka harap semua kita, baik pelayan, hamba Tuhan, dan yang lain-lain, kalau ada hamba Tuhan Reform yang dengar khotbah ini, harap mereka menerima satu konsep, yaitu sekarang masuk ke rumah-rumah ibadat. Seperti Paulus, berarti kita masuk ke kubu-kubu gereja-gereja, ke sinode-sinode mereka, lalu mempengaruhi mereka. Dengan cara apa? Firman Tuhan. Mereka sangat haus dan rindu. Saudara nanti bisa lihat di channel Gary Citra. Khotbah saya di daerah-daerah kubu-kubu non-reform Injili. Saya khotbah keras, tetapi mereka terima dengan sukacita. Karena saya pakai ayat firman, jelasin dulu, baru saya koreksi. Saya koreksi mereka-mereka yang dengar khotbah minta duit. Ini yang kami hadapi sangat banyak. Kami yang khotbah, kami tidak dapat honor. Mereka yang dengar khotbah dapat honor. Luar biasa, saudara. Coba bayangkan ya, saudara datang ke gereja, lalu gereja kasih honor ke kalian yang datang. Betul nggak? Lalu yang datang naik mobil diganti ongkos bensinnya. Lalu pulang semua dikasih 100.000. Enak ya? Akhirnya muncullah pendeta-pendeta yang jemaatnya tidak banyak. Lalu setelah khotbah minggu, Senin sampai Sabtu, dia keliling ke semua gereja-gereja yang ada seminar, dia hadir. Bukan mau cari firman, dia cari uang yang akan dibalikin ke dia. Akhirnya, 1 minggu dia bisa dapat 400.000, cari lagi. Itulah uang yang dipakai untuk kebutuhan hidup dia 1 bulan. Lalu alasannya, saya punya jemaat miskin-miskin, tidak bisa hidupkan saya. Kalau jemaat miskin, ya lu cari lebih banyak. Kalau jemaatnya 15, ya persembahan sedikit. Lu cari 150 orang lagi jadi banyak. Toh. Jemaat tidak dicari, Injil tidak diberitakan, tapi hamba Tuhannya terus keliling gereja cari seminar, karena cari uang itu. Dan itu yang kami harus berantas, untuk berantas setengah mati. Maka kami masuk, kami sampaikan firman, disitulah kami koreksi-koreksi. Ini kebiasaan. Dan kebiasaan di daerah, kalau acara, selain dikasih ongkos untuk pulang, harus siapkan makan untuk mereka. Waduh. Kalau seminar hamba Tuhan, oke, kami siapkan makan, kami akan bicara-bicara karena jam siang. Tapi KKR umum diminta juga siapkan makan. Wah, sengsara, saudara ya. Dan kami hadapi semua sangat banyak. Tapi kami percaya Tuhan memakai Reform untuk membenahi konsep-konsep ibadah, konsep-konsep dengar firman, konsep seorang pelayan, konsep seorang hamba, konsep jadi pendeta, dan seterusnya. Maka kami masuk ke gereja, saya masuk ke STT. Sebelum mahasiswa ini jadi gembala sidang, pengaruhi dia dulu.
Lalu setelah dia dengar kita khotbah, dia pasti cari kita punya khotbah di YouTube. Setelah dia dengar khotbah di YouTube, dia akan dengar semua pengajaran-pengajaran dan harap sebelum jadi pendeta, dia sudah dirubah konsepnya melalui khotbah-khotbah kita. Ini tugas kita. Amin. Maka kalau semua ini kita jalan dengan baik-baik, kita akan mempengaruhi seluruh Indonesia khususnya. Dan setelah seluruh Indonesia kita pengaruhi, kita bisa pengaruhi seluruh dunia. Karena YouTube bisa ada subtitle. Ini yang saya belum kerjakan sampai hari ini karena tidak ada orang yang bantu saya. Kalau ada orang yang bantu saya, semua kalimat khotbah saya yang Indonesia ini mesti dicek. Karena YouTube kadang-kadang dengarnya suka-suka dia. Nanti YouTube bilang mati, diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi mati cilaka loh. Nanti kita pergi, mati kita pergi. Wah, apa itu? Karena dia salah tangkap kosakata kita, nanti keluar kacau. Maka mesti diedit dulu yang Indonesia, karena YouTube akan keluarkan semua kalimat-kalimat bahasa Indonesia kita. Kita harus rapikan semua kata. Kalau itu sudah rapi, ditransfer ke Inggris, transfer ke Jerman, ke Vietnam, ke seluruh bahasa dunia. Nanti jadi rapi. Nah, ini saya belum ada orang kerjakan. Kalau ada orang kerjakan, kita punya khotbah langsung go public. Nggak usah bayar mahal-mahal. Cuma bayar orang yang edit kosakata bahasa Indonesia. Tapi sekarang siapa yang mau kerjakan? Nah, ini tugas kita ya. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi tugas kita sangat banyak. Dan tugas kita yang banyak sekaligus tambah ringan. Untuk Injil bisa dikabarkan ke seluruh dunia tidak terlalu sulit. Perlu ada orang komit yang mau bayar harga, maka Injil akan terdengar sampai ke ujung bumi. Harap semua ini bisa jadi berkat ya. Nah, kalau di jemaat Tesalonika bisa membooming sampai ke luar Makedonia dan Akaya, bergema sampai luar. Mengapa kita di zaman teknologi kok tidak bisa? Maka kita harus berkata, bisa. Dimulai dari mana? Dimulai dari semua kita harus berbahagian. Nanti KU2 saya akan lanjutkan masuk di pasal yang kedua. Di situ Paulus akan bicarakan satu tema penting. Saya baca dulu ya, supaya saudara tidak pulang. Lanjut KU2 maksudnya. Oke, ayat ke-5 pasal kedua. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Kami tidak pernah mencari pujian manusia, ayat ke-6. Kami berlaku ramah, dan seterusnya. Nanti saya akan bahas teliti. Lalu Paulus berkata, dia seperti ibu dan dia seperti bapa. Inilah satu-satunya kali Paulus mengatakan tema bapa dan ibu di dalam jemaat Tesalonika. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan, bukalah pikiran kami untuk kami melihat cara Tuhan bekerja di dalam dunia. Di zaman kami, Tuhan izinkan kemajuan teknologi begitu cepat maju, karena Tuhan ingin Injil segera tiba sampai ke ujung bumi. Tetapi seringkali kami menantikan kapan Kristus Yesus datang, dengan kami bersantai-santai menantikan kedatangan Kristus. Injil Tuhan harus tiba sampai ke ujung bumi, harus terdengar di seluruh suku-suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Oleh sebab itu kami harus sadar dengan majunya teknologi akan memudahkan semua orang untuk mendengarkan Injil, sekaligus banyak anak-anak Tuhan di tempat yang jauh, yang tidak ada toko buku, yang tidak ada hamba-hamba Tuhan yang cukup-cukup bisa mengisi kebutuhan dahaga rohani. Mereka pun bisa menerima semua berkat dari pengajaran khususnya dari Reform Injili. Oleh sebab itu berita tentang kebenaran tidak mungkin lagi bisa dihambat karena dunia medsos akan menjangkau sampai ke seluruh penjuru. Kami berterima kasih ya Tuhan, biarlah melalui kemajuan yang begitu cepat ini, berita firman bisa bergema sampai ke ujung bumi. Pakailah setiap kami, anak-anak Tuhan, berilah kepada kami beban melihat satu pelayan Tuhan yang begitu besar yang di depan, yang Tuhan akan kerjakan melalui kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.